Hari ini kita mau bikin Q&A question and answer. Question and answer. Ya. About Apa ini? banyak, pokoknya dengerin aja kita pertanyaan tentang apa saja impian yang pernah kita bayangkan di masa lalu, bagaimana perasaan kita terhadap impian itu sekarang. Impian lo dulu apa? Ini kita apa? Lo aja sendiri-sendiri. Impian gue nggak punya mimpi. Belum terwujud, ge. Dulu Pas kecil. ya bebas lah dulu, SMA mau SMP. Lulus PTN. Mimpi gue adalah lulus PTN. Sebab kayak suatu kebanggaan, guys. Tapi ternyata lulusnya seleksi mandiri, kayak lebih ke duit gak sih itu. Jadi kayaknya bukan otak gue deh. Cuman tanggapan sekarang, it's good, I have a good life, tapi ternyata mau PTN PTS kayaknya sama aja. Terus ternyata nasibnya ya gimana nasib gitu loh, gimana takdir. Dan bahkan sampai kuliah 2 kali. Kayaknya kok gue agak sukses ya, gak kayak kayaknya orang udah pada bisa beli mobil, rumah, nikah. Wah, kayak gini-gini aja deh gitu. Tapi ternyata impian yang buat ke PTN, kuliah, lulus gitu-gitu, gue kan pengennya stabil ya, lulus sukses udah. Ternyata Prosesnya nggak segampang itu. itu deh, biasa. Allah mah sayang soalnya ya gitu. Lu lagi? Gue sih impian, ada beberapa impian, ada beberapa fase. Kalau waktu SMA, impian gue, cita-citanya tuh ya, karena gue SMK-nya akuntansi, ya gue pengen jadi kerja kantoran gitu. Terus kuliah, ambil keguruan, terus habis ya pengennya jadi guru aja gitu, sesuai sama pendidikan yang diambil. Dan setelah lulus ternyata jadi guru tuh emang gak segampang itu, guys. Dan gue sebenarnya gak punya relasi untuk itu, masuk ke sekolah, dan gue harus berjalan di kaki gue sendiri. So ternyata saat itu lagi buka PPG, dan impian gue setelah lulus kuliah itu ikut PPG dan sempat gagal. Terus alhamdulillah dapat PPG, gue dapat lewat Itu perlu nggak punya ordal ya? Saya gue juga nggak punya ordal, anjir khusus nih. beda jalur soalnya kan, Gue kan emang gak kerja di dinas, dan dia juga di agama depan. beda jalur. Jadi kita harus sendiri filter ya. Apply CV susah anjir. Apalagi sekarang dengan terbatasnya jadi guru PNS, terus makin banyak lulusan. Mereka tuh pada bersaingnya di swasta kan sekarang. Nah sekarang juga swasta jadi pada bersaing di situ kan, jadi ikutan susah juga kan. Apalagi di negeri tambah susah lagi. Tahu sendiri, standar pemerintah tinggi, tapi nggak mau ngebiayain. Punten Gerindra. F Gerindra. Saya udah pakai baju biru nih Pak. terdukung 02. Udah nggak pemilu ya? ada kan sekarang. 27. Gue juga bingung mau milih siapa, nggak ada yang benar. Udah. Nomor 2 ya. Dalam hal karir atau kehidupan pribadi, apa saja yang membuat kita merasa tersesat atau tidak yakin? Gue nggak ngerti siapa pertanyaannya. Yang membuat lu tuh merasa tidak yakin, gak yakin gitu di jalan ini tuh gak yakin gitu. Jadi guru. Apa yang membuat lu tuh gak yakin atau tersesat? Soalnya gue kayaknya gak cocok aja jadi guru. Gak cocok apa?
Gue kemudian aja sama lagi. kalau ngajar tapi kan harus stabil ya. Kalau di kelas harus jadi badut kayak, tapi kadang kalau bocah nyebelin kan kalau kita lagi gamut ya, wah kan gue jinak gitu. Dan gue belum bisa mengontrol atau memanage emosional gue sendiri. Belum bisa acuh terhadap omongan-omongan bocil. Bahkan gue kayak kalau dulu kan waktu di swasta, gue pernah nangis kan gara-gara omongan bocil doang kayak dibawa ke hati, padahal itu bocil. Jadi sampai gue nggak masuk ke satu SMP biar nangisnya hilang dulu. Jadi kayak karena mungkin pertamanya gue diatur gitu loh jadi guru, nggak sesuai kemauan gue, jadi gue ngerasa gue nggak bisa aja jadi guru. Tapi ya kalau udah sekarang mah ya udahlah, udah terlanjur Jir, mau gimana lagi. Lagian kalau nggak jadi guru gue mau jadi apa ya? Jadi apa kali? Pokoknya gue merasa gue tidak punya skill apa-apa. Dan sama sih, gue juga jawabannya hal yang tersebut adalah masuk keguruan dan harus menjadi guru. Dan udah terlanjur karena udah ikut profesi. Dan emang nggak tahu mau ngapain lagi karena pendidikannya di situ, jalurnya di situ. Awal-awal kan ya udah menurut keluarga udah masuk pendidikan aja kayak gitu. Karena melihat apa namanya, melihat di tahun-tahun pas kita lulus itu kayaknya banyak yang pensiun kan, waktu pas kita mau masuk kuliah kayaknya jadi guru nih banyak nanti peluangnya kayak gitu. Dan ternyata pas kita lulus tidak seindah itu guys, banyak banget aturan yang baru yang jadi nggak bisa langsung jadi guru gitu. Dan di situ tuh kayak merasa tersesat aja, terus gimana dong udah lulus jadi sarjana pendidikan dan ada aturan baru nggak bisa dengan ada sarjana doang kayak nggak bisa jadi guru langsung dan harus ikut profesi kayak gitu. Dan ikut profesi tuh nggak semudah itu, pernah gagal juga dan melewatinya juga nggak mudah gitu kan. Jadi kayak di umur sekarang dan kita tuh baru lulus profesi, sedangkan yang lain kayak gitu udah settle gitu kan, udah punya pekerjaan tetap on something gitu. Itu sih yang merasa kayak berpikir gue tersesat gitu. Tapi walaupun udah tersesat ya udah terlanjur tersesat gitu, mau kemana lagi ya selain mencari jalan terus ya. Iya, mau balik lagi juga bakalan tersesat juga kan gitu. Sama aja pokoknya gitu deh. Itu jadi pengen nangis guys. Apa yang kita anggap sebagai keberhasilan sejauh ini dan kenapa hal itu berarti untuk kita? Apa yang di diri lo yang menganggap lo itu berhasil dalam hal ini? Masih hidup, tidak ada berpikiran untuk itu, masih meneruskan hidup meskipun ujiannya banyak. Dan itu menurut gue sebuah keberhasilan. Cuman kalau dalam hal konkretnya tuh survive PPG, terus lulus, habis itu survive di kerjaan yang gajinya 300.000 itu, ya ampun. Tapi gue berhasil karena gue merasa berhasil karena ya gue survive dalam hal-hal itu. Padahal sebenarnya gue tadinya nggak mau, tapi ya mau gue harus survive kan. Dan tidak menyusahkan orang lain selain orang tua gue sendiri. Terus kayak maksudnya tuh kayak gak ngutang sana sini gitu loh, ngerti gak sih? Ya itu sebuah keberhasilan karena jadinya gak beban dan gue bisa menghandle kebutuhan gue sendiri dan dengan bantuan orang tua juga pacar. Tapi maksudnya bukan dari orang lain gitu loh, kan kadang ada orang yang udah fokus banget sampai nyusahin orang lain banget gitu loh. Tapi gue enggak, so far.
kayak gue merasa gue berhasil gitu. Gue berhasil menyelesaikan tanggung jawab gue sebagai mahasiswa dan sebagai anak yang dibiayai oleh orang tua untuk kuliah. Di situ kayak udah lega banget. Tapi ternyata belum sampai situ aja, masih banyak lainnya yang masih harus survive lagi. Apa? Untuk hidup lebih baik lagi dan lebih settle. Tapi orang-orang lihat kita tuh enak tau. Iya ya, kayak hidupnya plan gitu, lurus aja. Main. Apa yang kita takutkan tentang masa depan dan bagaimana bisa saling membantu untuk mengatasi dan bagaimana mengatasi ketakutan itu. Lagi minum. Tadi yang nikah anjir. Tapi kayaknya belum ada solusi deh, itu mah dari diri gua. Karena yang gua takut kan hal yang belum terjadi, karena gua takut dengan kondisi calon keluarga baru gua. Dan gue kayaknya cerita ke siapapun gak bisa membantu karena itu dari diri gue gitu. Kayaknya emang gue yang harus siap ya untuk saat ini ya. Yang gue takutkan tuh cuma itu. Kayaknya kalau untuk kerjaan gue sudah 100% pasrah sama Allah, terutama untuk P3K ini. Gue berharap, tapi gak yang berharap banget. Kalau gue nggak dapet ya udahlah, gue honor lagi aja gitu. Tapi nggak tahu cepet atau nggak dapat kerjaan baru. Yang penting gue udah pasrah, terus gue juga kan udah usaha sebelumnya. Jadi sekarang tinggal ikutin jalannya, ikutin alurnya dari pemerintah, dari Tuhan, atas ridho Allah, ridho orang tua. Ya udah sih, yang gue takutin kan sekarang kan gue 24 tahun ya, gue juga lama-lama mikir kayak gue kalau gak nikah sama pacar gue kayak gimana gitu aja, lama banget ya gue pacaran. Tapi yang gue takutin calon keluarga gue, yaitu keluarga pasangan gue, dan itu solusinya dari diri gue. Ketakutan gue sama sih sebenarnya. Ketakutan gue ya tentang masa depan adalah banyak. Kalau terdapat ini sama sih. Kalau terdapat ini sama kayak ya takut kalau harus meninggalkan. Don't be afraid. Ya terus bingung aja gitu kerja apa yang layak gitu. Terus Halal. ya terus takut nggak lulus P3K, tapi cara gue ngatasin ya berdoa aja, tawakal aja sih sama Allah. Kayak ya udah gue belajar, sisanya tawakal aja sama Allah. Kayaknya sama deh jawaban kita. Belum mulai yang ngikutin ya. Apa arti kebahagiaan dan kestabilan dalam hidup sekarang? Kebahagiaan, it's mean like enjoy the life peacefully. Sama Kayak enjoy menikmati hidup dengan tenteram, dengan menerima apa yang sudah Allah gariskan, apapun itu, terutama soal ujian, kayak ujian hidup gitu loh. Kalau emang lo udah ditakutkan ini, udah deh, gak apa-apa, meskipun awalnya mengeluh, dan itu udah bikin bahagia gak sih? Yang penting gue bisa dekat sama keluarga, pokoknya itu aja. adalah sama. Dan kestabilan intinya jangan ngutang mana-mana. Gue ngutang ke dulu aja 10 juta lah gitu sih. Itu adalah kunci kestabilan hidup, biar stabil. Kalau gue kebahagiaan arti
kebahagiaan dan kestabilan dalam hidup saat ini masih bisa hidup dengan tenang sih. Sebenarnya banyak masalah, tapi kayak masalahnya tuh masih bisa dilewati, maksudnya masih bisa diterima gitu. Masih bersyukur juga punya orang tua yang jadi alasan hidup ya guys ya. Udah juga sih ya, pokoknya alasan kebahagiaan itu masih bisa ketemu orang tua kayak gitu. Terus masih bisa main, punya teman juga ya kan. Biji. Yang penting happy, bahagia kayak gitu. Walaupun masih banyak masalah, tapi ya udah, yang penting Gak udah diri aja. ya nggak dimasukin dalam gitu loh, kepikiran sampai hati ya. Walaupun ya kadang kepikiran, tapi ya udahlah, kita pasrahkan tadi sama Allah. Gue rasa hidup kita stabil, udah kita nggak melakukan hal kriminal, kita tidak melakukan Merugikan orang lain. Iya, ini masih banyak tuh pendosaannya. Bagaimana Anda mengatasi perasaan merasa tertinggal dari orang lain? Iya sih, gue sometimes kalau ngelihat Instagram ya khususnya, kayaknya ngeliat orang-orang ini ya udah lebih maju di depan daripada gue dalam hal apapun ya. Cuman cara mengatasinya, gue tutup aplikasinya, terus gue alihkan ke lihat video-video TikTok yang lucu gitu loh, terus nonton sama enjoy real life, maksudnya ngobrol sama orang-orang yang nyata di rumah, ada orang tua, adik gitu loh. Jadi hal yang udah gue lihat yang bikin gue kepikiran bahwa gue tertinggal tuh perlahan hilang gitu. Ya tapi so far gue gak terlalu merasa tertinggal sih, soalnya ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga guru ya, mau apa sih, ekspektasi apa sih, jadi guru ayah gue aja yang bertahun-tahun gitu-gitu aja, karena profesinya guru bukan pejabat, apalagi pejabat desa. Gue malah merasa tertinggal banget sih kalau di rumah. Kan sekarang lagi overthinking ya, gini ya, gue kerja apa ya gitu, kerjaan gue apa ya, gue nyari kesibukan apa ya kayak gitu. Kok orang-orang pada sibuk banget sih ya, sekarang gue di rumah tiduran, main HP. Dan gue mengatasi perasaan tertinggal itu ya, gue juga harus bersyukur melihat orang lain tuh nggak se apa ya namanya, tercukupi kita gitu. Maksudnya kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur dengan nyaman, kita masih bisa makan dengan enak, makanan masih ada gitu kan. Makan masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa jajan gitu sih. Sedangkan di luar mungkin ada yang susah. Jadi ngapain merasa tertinggal, karena kita masih banyak dikasih kenikmatan itu sama Allah. Masih muda dari Ya di jalan orang kan beda-beda, nggak mungkin ada di jalan yang sama. Jadi menurut gue gak ada tertinggal banget gitu loh, maksudnya ya udah beda jalannya, emang lu tuh jalannya kayak gitu, gue tuh jalannya kayak gini, gak ada yang ketinggalan. Walaupun umur berapapun emang jalannya emang beda, bukan tertinggal kayak gitu. next question. Apa yang kita pelajari tentang diri kita sejak beberapa tahun terakhir? Sebenarnya kan lo udah tahu, ini gue share ini. Baru lo Iya udah.
yang gue pelajari beberapa tahun terakhir adalah apa itu arti dari kegagalan dan bagaimana menerima kegagalan itu sendiri sih. Waktu awal kuliah tuh kayak banyak banget kegagalan, maksudnya nggak expect kalau gue tuh mengalami kegagalan sih. Jadi kayak hal itu tuh gue terpuruk banget, dan nangis tuh sampai bisa 1 bulan kan. Jadi dan kegagalan tuh walaupun gue nangis tapi aku nggak nyerah gitu loh. Gue bangkit lagi dan nyoba lagi dan gagal lagi, tapi gue nggak nyerah lagi, gue bangkit lagi dan gagal lagi. Jadi sekarang tuh kayak gue belajar tentang menerima kegagalan sih. Kayak harusnya gue lebih kuat dalam menerima kegagalan itu sendiri dan siap untuk menghabiskan stok kegagalan gue. Kalau gue keikhlasan, seperti nama pacar. Ikhlas untuk kehilangan banyak orang, terutama teman. Dan ternyata semakin besar, semakin gede, maksudnya dewasa tuh ya hidup bakal masing-masing itu. Dan karena banyak masalah yang gak terduga itulah mulai gue banyak belajar tentang ikhlas untuk gak apa-apa kehilangan teman. Mungkin itu udah jalan dari Tuhan kayak gitu. Mungkin caranya kayak gitu, untuk dijauhkan dari hal-hal yang mungkin bisa merugikan gue atau membuat gue jadi lebih baik ya, karena hal-hal kehilangan itu. Dan yang paling banget gue rasain ya emang kehilangan temen, dan gue harus belajar ikhlas mau gak mau. Dan alhamdulillah kayaknya untuk 1 tahunan terakhir ini apa lebih kayaknya deh, pokoknya setelah dari PPG lah itu gue udah kehilangan satu, abis itu kehilangan lagi, abis itu kehilangan orang lagi gitu loh. Jadi kayak berarti gue harus ikhlas, dan lama-kelamaan gue bisa ikhlas untuk kehilangan orang. Tapi mungkin gue nggak, kalau kehilangan orang tua kayak gue nggak ikhlas. Orang tua dan pacar gue dan si Dudu, kayak itu doang yang gue punya anjir. Terus udah nggak usah ambil lagi dah. Apa ya, gue ikhlas sih, ikhlas ya, tapi sakit cok. Butuh waktu. Nangis mulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih menikmati proses hidup daripada terus-menerus mengkhawatirkan hasil? Enjoy the life with friends, terus days out, night out, keluar main, bertemu teman, cerita, gak memendam sendiri gitu loh. Terus main sama kucing, terus main sama bocil, meskipun annoying ya. Caranya ya udah tiktokan di rumah, nonton. Udah sih, itu aja yang penting, gak usah terlalu dipikirin gitu. Sama berdoa sih, ibadah sih, kayak curhat sama Allah sih. Nangis aja, Allah juga tahu, gak usah lu siapa-siapa yang ngomong. Amin. Ya nggak apa-apa, Allah juga pengen dengerin kan umatnya yang imut ini, kayak ngeluh, cerita, biar lebih plong aja. Sama main HP, scroll TikTok terus. thanks TikTok, meskipun di saat orang-orang menjudge TikTok. Terima kasih orang-orang TikTok juga yang sudah bikin konten. Iya ya, komenannya lucu-lucu kok. Itu siapa sih yang bilang TikTok kasta terendah? Ya udah sih, emang kenapa kalau buat kasta terendah? Gue sakit hati. Astagfirullahaladzim, enggak
rasanya menghadapi kesendirian dan saat LDR? LDR sama siapa nih emang? Enggak. Sama Coba cowok lo, kalau gue kan menghadapi kesendirian. menghadap telepon, video call tiap hari benar-benar tiap hari. Kayaknya mau tidur tuh gitu ya, gue udah kebiasaan anjir. Gue LDR berapa lama ya, setahunan ya kayaknya, apa ya setahunan lebih lah. Gue VC, kalau sebelum tidur gak VC gue kayak gak tenang, kayaknya tuh udah sindrom gitu anjir. Kayak di TikTok kayak kata si Jeffrey Nicole, gak bisa kalau gak sleep call. Soalnya gak tahu, kayak gue jadi tenang aja kalau udah denger suara si Small. Kocak banget menghadapinya seperti itu. Dan ketemunya terus lama, nanti gue takut terjadi apa-apa aja kalau sering ketemu. Jadi gue bersyukur gue LDR, gue dijauhkan dari lelaki, tapi gue sayang sama cowok itu. Ngerti gak sih lo maksudnya? Ya gitu, gue dekatnya sama keluarga deh. Gue ya karena gue jomblo, ya udah main HP, nonton gitu aja sih. Apa anjing gitu doang? Iya kan, cara itu kan menghadapi kesendirian, kesepian gitu kan. Lu cari makan lu sendiri. Iya, jajan gitu-gitu. Nyipai. Apakah ada tipe atau kriteria pasangan yang kita harapkan? Gue jahat banget sih. Dalam otak gue ya cowok yang keluarganya dikit, yang gak punya kakak, anak bungsu. Anjing, bukan cowok gue banget lagi, tapi untuk pribadi kayaknya I feel enough with my boyfriend. Tapi ya lu pada mendingan cari cowok yang keluarganya gak. Coba delete dong. Gak bisa. Ya, jadi gak kepikiran anjing. Makanya anak bungsu kayak si Al, anak bungsu tapi punya kakak lagi. Tapi gue mah gak akan ngurusin, bodo amat. Gue pusing sama hidup gue sendiri kayaknya. Kriterianya yang penting mah dia baik, gak kasar, bisa memperlakukan kita, menghormati kita sebagai perempuan, menyayangi, gak pelit, ngomongnya gak pernah kasar, halus, sholat terus, pokoknya jangan menyepelekan sholat, terutama sholat Jumat. Terus tinggi, lebih tinggi dari gue lah minimal. Sudah. Kalau gue kriteria gue seiman, agamanya bagus, yang makan, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, Soalnya dia mah belum didatengin. Gue mah tadi menyebutkan kriteria cowok gue. yang lembut, gitu kata hatinya, yang keluarganya menerima gue dan keluarga gue menerima dia, yang dia sayang keluarganya, sayang gue dan keluarganya, yang sehat, yang pekerja keras, bertanggung jawab, kayak gitu, yang tinggi sama di atas gue. Lo berapa sih tinggi? 168. Minimal cowok dulu 170. Minimal sama. Gak cocok loh. Dia sebenarnya tuh pengen heels ya. Iya. Ada Terakhir apa? Di usia sekarang, apakah kita lebih mencari pasangan untuk masa depan atau lebih fokus pengembangan diri dulu? Ya udah dulu. Kalau gue sih fokus pengembangan diri dulu ya, soalnya nggak punya pacar. Jadi ya udah, memperbaiki diri gue sendiri, memenuhi cinta gue sendiri, diri sendiri, memenuhi cita-cita gue dulu sendiri. Pokoknya menikmati masa gue dulu sendiri, menikmati masa muda, terus pengen cari uang, dan cita-cita gue pengen jadi guru, PNS, gitu sih.
diri gue sendiri, baru cari cinta untuk masa depan. Tapi walaupun gue masih 50% dalam hal itu semua, ada cinta untuk masa depan, bisa lah dipikir 2 kali. Kondisional ya guys. Udah. Kalau gua kayaknya beriringan aja deh. Alah, Tapi ya mas, gue udah nggak mau nyari, udah dia aja. Soalnya dia udah memenuhi kriteria gue. Ya selama dia nggak berulah aja sih. Kan gue nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi gue nggak mau nyari lagi karena I found him. Gue menemukan good guy on my boyfriend. Jadi dia juga nggak yang kayak ngekang gue untuk melakukan hal-hal apa yang gue mau lakukan, terutama untuk mengembangkan diri gue menjadi lebih baik, menjadi maju. Dia juga gak ada yang kayak iri atau kayak insecure apalagi, enggak. Dia nggak pernah ngelarang gue untuk jadi yang apa adanya gitu. Yang kayak gue pengen S2, gue pengen PhD, gue pengen ambis di P3K, gue pengen ambis sukses dulu gitu baru nikah. Dia nggak masalah, yang penting dia mendukung. Terus yang paling utama, selama dia tidak melarang gue untuk gue dress well, gue mau make up kayak, gue mau skincarean kayak, malah dia dukung gitu loh. Dia dukungnya juga nggak cuma omdo, tapi dia in action juga. Jadi kayak bukan cowok-cowok lemes gitu loh. Jadi ya udah, gue udah nemu untuk mencari seorang yang serius untuk dibawa sama gue di masa depan. I think it's enough karena gue udah capek, gue sudah dewasa juga. Kayak adalah, tapi gue mau mengembangkan diri juga. Tapi ya beriringan, gue tidak bisa memilih. Soalnya siapa tahu tahun depan jadi nikah. Amin ya Allah. Udah, lagi nggak? lo ada pertanyaan lain? Kan dari sini semua. Iya, selain dari situ. Nggak tahu. Ya semoga kita bisa melewati hal-hal yang sulit. Semoga kita dapat kebahagiaan yang bukan awalnya aja, tapi kebahagiaan dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat, dari Fi dunya wal akhirah. kebahagiaan itu selama di dunia maupun di akhirat. Terus cita-cita kita terus tercapai semuanya. Semoga ya mendapatkan pasangan yang terbaik. Semoga dapat ridho dari Allah aja sih. Ridho Allah, Hidup yang berkah, hidup yang berkah, rezeki yang halal, nggak pernah menyelewengi aturan negara. agama. Biar gue gak ini Sama aja adat istiadat. di penjara. Semoga nggak ada yang nuntut gue ya murid. Iya lagi banyak kan. Ntar gue dituntut lagi, mana gue kalau buat nebus gak ada duit. 50 juta. Gaji saya 300.000 itu juga langsung habis sih. Gue nggak bisa nebus.